pagi Bu Christine. Selamat pagi Bu Osna. Bagaimana Bu kabar hari ini? Baik, sehat Ibu. Baik, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Ibu ya. Iya. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu lakukan di kelas, supaya Ibu lebih siap dan juga lebih percaya diri untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, kalau boleh tahu Bu, tujuan pembelajaran Ibu nantinya apa ya Bu ya? Tujuan pembelajaran yang nanti akan saya lakukan yaitu siswa dapat menghitung hasil operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi tersebut. Baik Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ini, pengembangan yang mau Ibu kembangkan apa saja ya Bu? Ya, baik, area pengembangan yang akan saya kembangkan yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Baik, kalau boleh tahu pengembangan baik di bagian pengetahuan dan keterampilan itu apa saja Bu? Ya baik, untuk pengetahuan itu adalah proses dari pembelajaran nanti, dan untuk keterampilan mereka bisa menghasilkan produk dari penyelesaian LKPD. Baik Bu, jadi sesuai dengan area pengembangan yang Ibu mau kembangkan, kalau boleh saya tahu rancangan pembelajaran Ibu, strategi apa yang Ibu pakai? Ya baik, strategi yang saya gunakan adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan dan belajar murid. Kemudian model pembelajarannya apa Bu? Ya, model pembelajarannya adalah discovery learning. Dan metode yang Ibu pakai? Metode yang saya gunakan nanti adalah diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik Bu, jadi rancangan pembelajaran Ibu, strategi yang Ibu pakai itu adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid ya Ibu ya. Kemudian model pembelajarannya adalah discovery learning, dan metode yang Ibu pakai itu nantinya adalah diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, nanti media apa yang Ibu pakai? Ya baik, media yang nanti akan saya gunakan yaitu slide PowerPoint, dan LKPD, dan buku pelajaran. Begitu ya Bu ya. Rencana kapan akan melaksanakan ini Bu? Ya baik, untuk pelaksanaan kegiatan pelajaran nanti pada hari Kamis tanggal 12 September nanti Ibu, pada jam pertama dan kedua. Baik Bu, jadi pada hari Kamis nanti saya akan bersama-sama dengan Ibu untuk melakukan observasi dan akan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas selama pembelajaran. Setelah itu Bu, kita akan melakukan percakapan pasca observasi dan juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Baik, sebelum kita berpisah Bu, apa saja yang sudah Ibu peroleh dari percakapan kita hari ini? Ya baik, terima kasih. Mungkin saya merasa senang karena saya bisa tahu untuk mempersiapkan diri saya lebih baik lagi, untuk mempersiapkan perangkat dan media yang nanti akan saya gunakan, sehingga pada saat pembelajaran nanti bisa berjalan dengan efektif. Baik Ibu, terima kasih dan selamat melaksanakan pembelajaran hari Kamis nanti ya Bu ya. Terima kasih Bu. Pimpin kita dalam doa. Jangan begitu. Bagaimana perasaan kali ini? Senang? Gembira. Jadi kita tinggalkan semua kesibukan-kesibukan kita yang tadi. Sekarang kita fokus untuk kita mulai dengan pembelajaran kita hari ini. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas supaya proses belajar kita nanti itu bisa berjalan dengan baik dengan kesepakatan yang sudah kita buat. Oke, jadi kesepakatan kelas yang telah kita buat minggu
Lalu masih ada yang ingat? Masih. Oke, pertama apa? Menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Yang kedua, Mengikuti pelajaran dengan sungguh-sungguh. oke, yang ketiga, Saling menghormati. oke, yang keempat, Sopan santun. yang kelima. Disiplin. Jadi itu ada 5 kesepakatan yang kita buat bersama. Jadi Ibu mohon bahwa kesepakatan yang sudah kita buat bisa kita jalankan supaya kita punya proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dan pendekatan saintifik dengan menggali informasi dari beberapa sumber belajar. Diharapkan siswa dapat menghitung operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan sikap tanggung jawab, disiplin, rasa ingin tahu dengan benar. Dari hari ini pembelajaran kita tentang operasi hitung perkalian dan pembagian. Sebelumnya kita sudah belajar, minggu lalu itu kita sudah belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, penjumlahan dan pengurangan. Kita mulai dengan pembelajaran dan misalnya semakin banyak utang maka otomatis pasti kita punya uang akan berkurang. Dan berkurangnya itu pasti menghasilkan bilangan negatif. Atau sebaliknya kalau kita punya uang bertambah lebih daripada kita punya uang, otomatis kita akan menghasilkan bilangan positif. Sudah masih ingat toh? Masih. Kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya? Iya. Tadi kan kalau pembagian karena startnya dari angka 0 sama pertama. Start mulai dari kecil. Nah, sebanyak berapa kali dia punya luas? Jadi yang ini D lompat
Tegak. Tegak. Oke, kita tenang supaya kita dengar teman kita presentasi, baru kita bisa berkomentar. Salam teman-teman dari guru. Salam. Kami akan presentasikan hasil program. 1 hitungan hasil dari 2 kali 4 sama dengan 8. D negatif 3 kali 2 sama dengan 6 sama dengan negatif 6. C 6 kali negatif 2 sama dengan negatif 12. D negatif 3 kali negatif 3 sama dengan 9. 2 hitunglah hasil dari 10 bagi 2 sama dengan 5. B negatif 10 bagi 2 sama dengan negatif 5. C 8 bagi negatif 2 sama dengan negatif 4. D negatif 9 bagi negatif 3 sama dengan 3. Sekian dan terima kasih. Oke, sekarang kita mulai lanjut di yang perkalian. Sekarang ini perkalian. Isi langsung di sini. Kita melihat yang mengalir dan yang dikali. Jadi kalau dia bernilai positif, maka dia akan maju atau dia akan ke kanan. Tetapi kalau dia bernilai negatif, maka dia akan mundur atau ke kiri. Dan pada proses pembagian untuk garis bilangan startnya itu adalah pada bilangan pertama. Nah, jadi kita start dari situ. Tinggal saja dia bagi berapa, maka bilangan yang kedua itu adalah jarak atau ruas yang kita mau lompat. Jadi kalau berapa, dia sampainya itu ke atas di 0. Jadi pada saat dia berhenti di 0, kita hitung berapa lompatan yang dilakukan, itu yang merupakan hasil. Jadi kalau perkalian mulai dari 0, kalau pembagian berakhir di 0. Oke. Minggu depan itu nanti kita lanjutkan dengan materi kita yang berikutnya itu tentang jarum. Oke, tentang apa? Siapa yang tahu? Pecahan kan? Sebelum kita menutup akan kegiatan pembelajaran kita hari ini, Ibu minta untuk satu orang pimpin lagi kita berdoa. Kita ucap syukur, terima kasih toh. Kita proses belajar dari pagi tadi sampai siang hari ini bisa jalan dengan baik. Laki-laki. Nah, laki-laki satu orang. Apa? Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Bagaimana perasaannya Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Ya, perasaan saya cukup menyenangkan karena pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ya. Lalu bagaimana dengan area pengembangan yang saya lakukan yaitu kemampuan untuk menguasai atau mengelola kelas, dan proses pembelajaran juga sudah berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat. Saya menyampaikan tujuan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di mana disesuaikan dengan minat dan bakat dari gaya belajar dari peserta didik, dan pada kegiatan pembelajaran juga sudah sesuai dengan SINTA dari model pembelajaran Discovery Learning.
Baik Bu, jadi menurut Ibu apakah hal tersebut sudah berhasil dilakukan dalam kelas Ibu? Baik, kalau untuk 100% saya merasa masih belum. Karena dari seluruh siswa ketika saya melakukan refleksi pada akhir pembelajaran, masih ada beberapa siswa yang menyampaikan bahwa mereka belum bisa melaksanakan tujuan pembelajaran dengan baik. Oh begitu ya Bu, jadi apa kekurangan atau hambatan atau kendala yang dihadapi Bu? Ya baik, mungkin dari saya sendiri, mungkin kemampuan saya untuk menguasai atau mengelola kelas, karena dari beberapa sisi pembelajaran saya masih cukup kewalahan dalam mengelola kelas, sehingga mungkin siswa mungkin berpengaruh pada kemampuan mereka dalam memahami apa yang saya sampaikan. Dan juga untuk dari siswa, kemandirian siswa, karena ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Oh iya Bu, jadi menurut Ibu cara mengatasinya itu kira-kira bagaimana? Ya baik, mungkin saya akan perbaiki pembelajaran di kelas, terutama dalam mengelola kelas, sehingga pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan peserta didik juga bisa menyelesaikan tujuan pembelajaran itu dengan baik. Iya Bu, jadi kapan Ibu akan memperbaiki itu? Ya baik Kak, untuk proses perbaikannya itu nanti akan saya lakukan pada hari Selasa mendatang sesuai dengan jam pembelajaran saya. Baik Bu, terima kasih banyak. Kalau boleh saya tahu apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita hari ini Bu? Ya baik, mungkin yang saya dapat, saya bisa tahu kelemahan dan kekurangan saya, sehingga untuk kedepannya mungkin dalam proses pembelajaran setelah selesai kegiatan saya merefleksikan dan saya bisa memperbaiki, sehingga pembelajaran berikutnya itu bisa berjalan efektif dan maksimal. Oke, terima kasih Ibu Christine. Selamat memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Semoga berhasil ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih untuk Ibu Osna dan Ibu Christine, pembicaraan yang bermakna dan yang saya amati. Ibu berdua sudah melakukan berdasarkan alur tirta yang ada. Tujuannya sudah tercapai karena coach sudah membangun komunikasi yang baik atas dasar kepercayaan, sehingga lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka, Ibu Christine sudah mengidentifikasi beberapa hal yang merupakan kekuatan juga kelemahan. Dan yang paling penting ada di rencana aksi, ada pengembangan ide, ada pengembangan aksi yang akan nanti Ibu Christine lakukan pada waktu yang akan datang. Dengan ada penguatan pada tindakan akhir, ada tanggung jawab, ada komitmen yang dibuat. Ada komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan pada proses pembelajaran yang akan datang. Jadi terima kasih untuk Ibu Osna sebagai coach dan Ibu Christine sebagai coaches. Selamat sukses untuk kedepannya. Semoga pembelajaran lebih menyenangkan lagi dan Ibu berdua berhasil dalam setiap proses yang ada. Selamat siang. Ya.